Itu pernah pacaran berapa kali? Sama SD, berapa SMP ya? orang? Sama berapa orang? Berapa ya? 10? Kalau sampai SMP sih, kalau SD malah banyakan SD karena cuman kayak suka-suka toh gitu loh. SD mana sih emang? Kayaknya ada Oke, kembali lagi dengan Bro Sam di Sam TV. Kali ini kedatangan tamu istimewa. Kemarin kan banyak yang request tamunya minta cewek nih. Kita datangkan lagi tamu cewek. Coba perkenalan. Perkenalkan, nama saya Amelia Andiastianingrum, biasa dipanggil Amel, dari Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Aslinya mana? Ahli Purbalingga. Jadi Amel ini anak peternakan unsur angkatan 2017. Angkatan 2017. Dulu tuh gimana bisa masuk unsur, pilihnya peternakan tuh gimana? Dulu SBM nggak keterima sih, ngambil elektro sebelumnya. Terus ada temen nyuruh daftar mandiri ke peternakan. Padahal nggak tahu tuh kuliah ada jurusan peternakan. Ya udah ambil terus keterima. Lah dulu tuh nyobanya mana aja? Banyak apa ya? Undip, Undip, Unsut, terus ikut stan, Kultur UGM. Itu ambilnya apa? Peternakan apa? Enggak. Apa? Undipnya elektro juga, terus UGM kehutanan apa ya? Kehutanan. Tapi nggak keterima semua sih. Jadinya ambilnya di unsur. Iya. Jalur mandiri. Itu gimana sih jalur mandiri di unsur tuh? Kayak SPM atau gimana? Kalau pas tahunnya Sistemnya? aku ada yang pakai nilai SBM, jadi nggak tes. Itu SPMB non tulis, tapi ada SPMB tulis itu khusus D3 pakai tes lagi. Berarti ada dua ini ya, dua cara masuk jalur mandirinya. Tapi sekarang udah beda. Sekarang gimana? Kalau sekarang pakai tes semua. Oh, dua-duanya. Berarti nggak pakai nilai SPM tuh? Enggak. Terus dulu tuh bisanya pilih peternakan berarti cuma gara-gara temennya Ian, temennya kakaknya, temennya temen. Jadi gimana temennya? Temen. Temennya temen. Itu suruh anak di peternakan unsur. Tapi sebelumnya tahu itu peternakan. Enggak tahu. Apa itu? Nggak tahu kuliah tuh ada peternakan, pertanian tuh nggak tahu dulu. Terus pertama kali masuk gimana tuh? Pertama kali masuk ya biasa ospek, terus masih pelajaran dasar kan, matkul dasar matematika gitu-gitu. Cuman mulai dari semester 3 itu udah mulai penjurusan sih, udah mulai praktikum, ketemu hewan. Terus dulu tuh kan SBM kebanyakan milihnya elektro. Kenapa sih milih elektro? Terus jadi nyebrang ke peternakan? Enggak sih, dulu ujian tuh ngambil fisika, terus les tuh ya udah ngikut aja ngambil elektro. Cuma ngikut berarti. Tapi nggak tahu alasan kenapa milih elektro tuh, nggak ada ya? Enggak sih, bingung maksudnya kan. Nggak ada bayangan. Iya, sampelnya pada ngambilnya fisika, terus ya udah ikut les fisika, terus ya udah biar nggak LDR aja dulu. Ternyata nggak keterima. Tapi sama-sama unsur sih. Tapi sejauh ini enak gak sih kuliah di peternakan tuh? Enak sih, soalnya praktikumnya tuh nggak menentu ya. Misal ada praktikum jam 2 pagi cuma mandiin sapi itu. Jam 2 pagi? Iya, sampai subuh cuma mandiin sapi, terus ngaduk pakan ternak. Gitu sih. Kalau buat cewek-cewek yang jijian sih kayaknya nggak rekomend. Tapi banyak tuh yang cewek-cewek. Banyak banget cewek. Yang di sana. Berarti pada nggak jijian gitu? Awalnya jijian kali ya, tapi sekarang udah bau tai sapi udah nggak kerasa guys. Nggak kerasa. Kalau di sana tuh fokusnya apa sih tentang peternakannya tuh? Semuanya.
dari mulai pakan, Semuanya. pengelolaannya, manajemennya. Manajemen ada, ekonomi ada. Berarti itu penjurusannya nanti di Enggak sih, soalnya matkul kan kita ngambil sendiri ya. Jadi kalau emang dari awal anaknya tuh udah tertata, ya pasti dia tahu dia udah ngambil ini. Misal kesehatan, pasti seterusnya tuh kesehatan. Cuman kalau orang-orang yang kebagian sisa matkul, ya udahlah apa aja kuliah. Gitu. Nah, terus kalau Amel sendiri nih, ambilnya tuh apa penjurusannya? Aku lebih ke sapi potong sih. Oh, berarti lebih ke Fokus ke kayak sapi potong. industrinya ya? Iya. Terus apa? Pemeliharaannya gimana, gitu, manajemennya. Kalau enggak sih nggak terlalu mendalami. Berarti lebih ke sapi. Sapi potong. Itu kalau di sana tuh kan banyak nih cewek-cewek itu kan. Itu di sana tuh kebanyakan pada jijian gak sih? Enggak Kan sih. peternakan tuh kan. Apa namanya ngurusin sapi, ya kan? Biasanya kan banyak tuh ya cewek-cewek yang jijik Enggak sih. Soalnya malah kebanyakan tuh yang masuk peternakan karena emang orang tuanya tuh punya peternakan gitu nggak jauh-jauh. Jadi kayak cuma nerusin. Jarang-jarang yang kayak aku kayak nyasar nggak tahu di peternakan. Jadi ya udah, emang udah sering ketemu tai kali ya. Tapi pernah nyesel gak sih masuk peternakan? Enggak, sampai jauh ini enggak nyesel. Enggak nyesel sih, soalnya apa ya mau gak mau harus kuliah di situ gitu, mau gak mau harus cinta sama ternak. Sebelumnya tuh nggak pernah beternak, itu nggak pernah. Ya mau gak mau sih. Terus ini kan ada, aku sih pernah denger nih kan, peternakan tuh kan kampus belakang ya. Kampus belakang Unsud nih. Itu aku pernah denger tuh katanya kalau ada dua blok nih, kampus depan sama kampus belakang, ya kan? Katanya kalau kampus belakang tuh cewek-ceweknya kurang hits lah, atau gimana tuh? Amel tuh menanggapinya gimana sih? Nggak apa-apa sih, selalu aja, soalnya ya emang sih yang terkenal tuh kampus depan tuh terkenal anak-anaknya cantik, ganteng gitu kan. Iyalah gitu sih. Kalau belakang kan megang tai, megang daun, megang padi, maksudnya anak-anak kandang kan. Tapi ya apa ya, kalau diambil sisi positifnya tuh berguna. Kayak misal kampus depan kan nggak pernah praktikum ya. Jadi tuh nggak pernah kenal yang namanya laporan. Nah, kampus belakang kan sampai ngelotok gitu. Jadi pas skripsi kampus belakang tuh udah siap lah namanya, kayak udah siap. Format laporan tuh udah di luar kepala. Kalau kampus depan makanya skripsinya tuh lama. Apa sih tai doang. Tapi pernah ada tekanan gak sih, maksudnya aku kampus belakang nih, kalau jalan-jalan ke depan dipandang sebelah mata karena lifestyle-nya kurang gitu? Enggak sih, kalau aku mah ya kan aku ke depan juga nggak kelihatan kampus belakang. Tapi ada perbedaan mencolok nggak sih? Ada lah. Antara kampus depan sama kampus belakang. Apa tuh? Yang paling mencolok tuh apa? Kalau di sana? Kelihatan sih, apalagi cewek-ceweknya ya. Kelihatan lah, yang depan tuh bening. Bening. Ya yang belakang ya kayak gitulah, pokoknya beda. Tapi yang belakang juga banyak yang cantik. Banyak yang masuk unsur cantik juga banyak. Masa? Peternakan ada yang masuk unsur? Ada. Ya bukan aku sih. Kalau dulu tuh di Unsud ospeknya kayak gimana sih kalau di sana tuh? Kalau ospek Unsud, ya sama sih, kumpul di Graha gitu. Terus ada acara lain namanya Estri, tapi aku nggak ikut. Kenapa tuh dulu nggak ikut? Ya itulah, banyak yang nggak ikut, jadi ikut nggak ikut. Tapi kalau ospek fakultas tuh udah tergantung fakultas sendiri sih. Berarti kayak osjur kalau di fakultas? Apa? Osjur, ospek jurusan. Ya, itu gimana tuh? itu 3 hari, terus
Ya itulah ada senioritas kan ada keamanannya ya ketat sih. Kalau di peternakan. Iya termasuknya ketat. Kayak nggak boleh bawa motor itu maksimal 100 meter dari kampus. Harus jalan kaki gitulah. Masih yang Itu dimarah-marahin. pas awal nggak boleh Awal. bawa motor. 3 hari doang. Pas 3 hari ospek. pas ospeknya. Habis itu mah selalu. Tapi kan berguna juga kan buat kuliah. Enggak sih, nggak tahu gunanya. Masa gak ada hikmahnya tahu. yang bisa didapat dari ospek? Apa ya? Nggak tahu orang nggak ngaruh sama matkul ya. Malah lebih kayak penindasan gak sih? Iya sih, soalnya terlalu kayak senioritas banget. Kayak gini langsung dimarahin gitu. Tapi selama jadi senior pernah ikut Enggak. ospek? Sama sekali. Sama sekali. Aku bukan anak organisasi guys. Berarti selama kuliah pure nggak pernah ikut organisasi. Ikut organisasi olahraga, cuman aku nggak daftar jadi anggota. Kayak, UKM. bukan pengurus UKM. Tapi itu Cuma UKM anggota. pusat atau fakultas? Fakultas olahraga, tapi sekarang ikut pusat sih futsal. Itu kan kalau di Unsur itu kan mesti ada kayak pekan olahraganya tuh. Ada namanya OS Olimpiade Sudirman. Olimpiade Sudirman. Terus pernah dapat apa aja sih? Kan udah ikut UKM nih. Pernah dapat prestasi nggak sih? Kalau aku kan kebetulan ikut futsal peternakan ya. Jadi pas OS lupa ya. Pas OS sih apa? Oh pas OS mah nggak dapet. Kalau yang cowok dapat juara, tapi yang cewek cuma semifinal doang. Terus paling Dekan Cup kemarin juara 3. Ya masih ecek-ecek lah kalau futsal fakultas. Tapi belum pernah sampai keluar. Pernah sih kayak Acara turnamen apa luar. tuh? Event apa tuh? Event umum kayak diadain umum terus peternakan ikut. Gitu. Itu emang dari dulu emang udah suka olahraga futsal. Enggak sih SMA kan belum ngetren futsal ya. SMA ikutnya basket. Terus kamu pindah Karena futsal nih? di peternakan sendiri tuh basketnya sepi. Di sana. Terus akhirnya pindah Ikutnya ke futsal. futsal. Kelas 3 SMA tuh udah ikut futsal jadi mending lanjutin futsal. Terus nih kalau di apa namanya di Unsur nih pergaulannya gimana sih kalau di sana tuh? Pergaulannya ya. Lifestyle-nya anak-anak Unsur tuh gimana sih? Menurut Amel sendiri? Kalau lifestyle-nya mah ya yang ikutin univ lain lah, maksudnya juga udah mulai gaul-gaul karena anaknya juga anak-anak Jakarta kan. Tapi kan banyak nih kalau di Unsur tuh kan banyak warga lokal yang kuliahnya di Unsur. Kalau menurut Amel tuh banyak yang kecampur sama budaya orang-orang Jakarta, orang-orang Jawa Barat tuh banyak nggak sih? Banyak loh orang-orang Jawa yang tiba-tiba ngobrol pakai lo gue. Asik. Terus menurut Amel tuh menanggapinya gimana sih? Ya nggak apa-apa sih itu hak ya. Cuman kayak ya kalau misal ngobrol sama anak Jakarta mungkin wajar ya. Cuman karena kalau mereka ngeliat kita ngomong pakai aku kamu kan kayak aneh ya. Karena mereka udah biasa lupa. Tapi kalau sesama orang pribumi itu orang Jawa atau orang Purbalingga, orang Banyumas ya kan? Terus kayak hah apa sih? Biasa makan bakwan, makan getuk, makan gedang, ngomongnya lu gue. Nggak apa-apa sih itu hak kalian. Tapi selain itu ada pergaulan lain misal kayak ya bisa dibilang yang aneh-aneh itu ada nggak sih? Ada lah, lingkungan ngaruh banget sih menurut aku. Maksudnya kayak misalnya teman-teman yang SMA tuh kelihatannya kayak gitu, ini terus pas kuliah malah berubah jauh kan. Terus itu. Ini kan Amel kan cewek nih, apa namanya, cara ngatasinya tuh gimana sih biar nggak sampai ke sana lah pergaulannya lah? Itu dari diri aku sendiri sih, maksudnya kayak ngebatasin gitu. Berarti ngebatasin teman? Enggak sih, aku kalau temenan emang nyaman meskipun perilakunya buruk, ya udah tetap nyaman digaulin. Iya. Tapi nggak sampai ikut-ikutan. Ya
Ya tergantung apa dulu. Ah. Kalau maju ya ikut-ikutan. Tapi kalau hal-hal yang lain Yang enggak lah ya, apa tuh? dibatasin lah ya. Iya, dari diri sendiri sih ngebatasin. Sewajarnya aja. Sewajarnya aja lah ya. Terus nih, ganti topik nih ya. Ini kan Amel terkenal sebagai seorang gamers. Apa sih? Ya kan? Dia ini pinter banget main Mobile Legend, PUBG. Dia tuh dulu emang aktif banget main itu, sering banget tuh. Kenapa sih cewek suka main games tuh bisa sampai sana tuh gimana? Biasanya kan banyak nih cewek-cewek pada mainnya TikTok. Main juga TikTok, mama muda mah. Tapi bisa sampai terjun ke games tuh gimana tuh dulu awalnya? Nggak tahu sih. Ya emang dari kecil kan emang rada misalnya temennya tuh cowok kadang kan. Jadi ya sedikit ke laki-lakian, terus kalau game mulai dari SMA mah ngikut pacar. Ya, tapi emang seneng sih. Berarti awal terjun ke game nih gara-gara something ya? Iya. Ternyata asik juga ya. Pacaran lewat game ya? Jadi nggak ada alasan marahan karena game. Tapi kenapa sampai suka banget sih sama game PUBG? PUBG. Lebih Legends main juga kan? Main tapi nggak bisa, jadi nggak seneng. Kenapa tuh sampai seneng banget sama PUBG? Kan sampai punya tim sendiri kan? Ada guys, nasi padang e-sport. Apa namanya, nasi padang? Nasi padang E-sport ya. Lu kenapa tuh dia sampai suka banget sama PUBG? Awalnya kan liburan tuh gabut kan, gabut apalagi kalau misalnya ada masalah tuh larinya ke PUBG. Terus ada anak-anak SMA lah pokoknya. Jadi ya udah, karena ada teman main PUBG mabar, jadi terus mabar terus akhirnya bikin grup. Bikin grup Nasi padang e-sport. sampai aku aja ganti nickname Jadi apa namanya? nasi otak. Awalnya Parara. Parah jadi nasi otak. Tapi dengan adanya game ini pengaruh nggak sih sama apa namanya kuliah sekarang tuh? Pengaruh banget sih. Pengaruh banget. Pengaruhnya tuh gimana sih? Misal kan sekarang kan udah mahasiswa tua tuh, banyak tugas akhir, banyak laporan. Kayak misal mau revisian nih, udah semangat buat mau revisian. Terus di grup ada yang ngechat, PUBG kuy. Mabar. Oke, udah, tutup laptopnya, login. Kuy. Tapi pernah kepikiran pengen berhenti main gak sih? Enggak, belum Enggak. sih Belum. Ya yang penting tahu waktu lah. Contoh kayak ada azan tuh berhenti. Berhenti dulu dengerin azan. Lanjut lagi guys. Gak pengen ikut turnamen e-sport, kan udah punya tim nih. Kemarin ikut sih, iseng-iseng tuh ikut scrim. Terus dapat juara 3. Juara 3 nih, nasi padang e-sport. Betul. Sampai ditanya suruh ngirim logo, nggak punya logo. Terus ngirim logonya Gopal. Raja Gopal. Siapa aja sih nasi padang e-sport nih anggotanya? Ya emang pada kenal. Ya kan gak apa-apa, siapa tahu kan terkenal. Si Totung, Guntur, Andre, terus Mameng, Alvin, Board Frank. iya Board Frank. Terus Arfian. Terus ada member baru. Siapa tuh? Serod, Aka Febrian. Febrian tuh. Kalau yang nggak tahu Febrian tuh, lihat video sebelumnya ya. Yang volume 2 tuh ada Febrian. Member baru. Siapa? Ini kan Amel kan di grup nasi padang ini kan cewek sendiri nih. Nah, dibanding cowok-cowoknya kan banyak banget tuh. Ada diskriminasi nggak sih dari para cowok-cowok? Kalau di luar game sih nggak ada ya. Ya paling ledek-ledekan biasa lah. Tapi kalau di in game sih paling disuruh-suruh tuh. Misal
jadi saksi transportasi kan, terus Ah. cari mobil, cari bensin. Misal ada bensin tuh, ada yang mau bensin, yang suruh bawain aku, padahal dia biar bisa bawa sendiri. Tapi nggak apa-apa guys, demi nasi padang e-sport. Nasi padang yang lebih jaya tuh. Tuh So- buat cowok-cowok nasi padang ya, jangan kayak gitu sama cewek, harusnya dijadiin ratu ya harusnya ya. Iya, nggak apa-apa jing. Yang penting kalian Yang penting kalian jago. mainnya keren. Betul. Ini kan tadi kan Amel bilang sendiri kan nih, terjebak ke games nih gara-gara pacar. Kenapa sih sampai kayak gitu tuh? Kenapa? Ya kan pacarnya main game tuh, jadi ya aku main game terus sama pacar juga. Tapi sekarang pun nggak ada pacar, kalau gabut tetap main game. Berarti akhirnya sekarang kecanduan ya. Meskipun pernah nggak ada pacar pun sering main game. Pernah nggak ada pacar ya? Iya, meskipun cuma nggak lama sih ya. Itu dulu mulai kapan tuh pacaran sambil game tuh? Kelas berapa ya? Awal pacaran udah mulai langsung itu game. Kelas 11 kayaknya. Kelas 11. Iya, dulu main COC. Dulu mainnya cewek. COC. Terus ada Mas Bagas juga di klan. Dulu Banyak cewek-ceweknya. teman-teman SMA dan aku cewek sendiri juga. Bagas Asa Pradana. Betul. Loh, itu harus didatengin lagi. Kenapa saya disebutin orangnya? Ini harus bener-bener harus didatengin. Salah ya guys. Siapa sih ini orang? Siapa? Ini Mas sering Bagas? muncul lah Mas Bagas. Ini sering banget muncul dari mulai Perlu sih. nakal, mulai apa sampai game ini ada ini. Perlu sih. Perlu sekali ya. Gitu ya COC, terus ML, PUBG, Clash Royale juga main, Clash Royale dulu kan. Get Rich, Hmm. PS juga main PS, PS main. pas SMA. Apa tuh? Bola. Bola. Sama pacar juga. Iya. Emang ini pacarnya dulu. Karena cewek nggak ada yang main PS. Pacarnya dulu pas SMA tuh, aduh, mengajarkan hal yang baik. Hiburan guys. Dulu tuh awal pacaran tuh kapan sih? Awal pacaran Pertama kali pacaran SD. SD. Tapi kan pacaran monyet, cinta monyet ngerti nggak sih, cuma ledek-ledekan. Tapi sampai pacaran gitu. Iya sih. Ya tapi gitulah ya, nggak terniang-niang juga sampai sekarang sih. Orang SD. SD udah pacaran Ngapain? guys. Wah, gila. Kalau sekarang namanya pagro ini. Enggak guys. No. Berarti itu dari SD, SMP, SMA tuh pacaran terus. Iya. Pacaran terus. Ya ganti. Iya. Ganti pacar. Iya. Aku belum pernah jomblo guys. Weh. Ya pernah sih. Gila. Pernah, cuman kayak nggak yang nyampe setengah tahun gitu. Anjing. Belum pernah ngerasain jomblo sampai 18 tahun. Aku udah kalau siapa? Ada temanku tuh jomblo sampai 18 tahun ada. Kamu keren. Rasanya dulu pacaran pas SD, SMP itu gimana sih? Lah ya cuman apa sih ceng-cengan lah. Ya Tapi- pernah sih nangis-nangis dulu. Ah, Cuman ya nggak yang dalam banget sampai sekarang keinget sih, enggak. tapi Main-main tok. sampai bener-bener ada perasaan tuh pas SD SMP itu emang bener-bener ada perasaan pacaran. Ya zaman dulu kali Apa cuma ngerasa banget ya. teman-teman biasa gitu? Ya ada ikatan sih, kayak SMS-an gitu kan dulu SMS ya, SMS-an gitu-gitu. Tapi ya udah, cinta monyet. Tapi sampai sekarang masih kenal mantannya dulu pas SD SMP itu masih kenal. Pas SD mah enggak. Pas SD enggak kenal. Karena dari SMP tuh aku udah misah, maksudnya enggak, sekolahnya lumayan jauh. udah jauh dari rumah ya. Jadi enggak deket. Kalau pacaran pas SMP rasanya tuh gimana sih? Kan udah naik nih dari SD ke SMP. SMP kan udah remaja ya kan.
Sebenarnya sih kalau boleh milih ya, aku kan pacaran tuh mulai dari SMA, karena dari SD sampai SMA itu nggak berguna. Nggak berguna sama Nggak sekali. ada gunanya guys. Kenapa tuh? Kenapa tuh SD SMP nggak berguna? Tapi tetap dilakuin. Ya kan zaman dulu kan kayak apa perubahan dari anak-anak ke ABG ke dewasa kan itu jadi kayak mulai terbentuk hormonnya kan mulai tumbuh. Hormonnya. Hormon apa guys? Ini gitu menjadi lah. pertanyaan, hormon apa nih? Anak biologi pasti tahu. Ya gitulah. Terus dipikir-pikir tuh sekarang ngapain sih Sekarang baru sampai nyesel. pacaran gitu Jadi mending dari SD sampai SMP pun kan masih backstreet kan. Masih takut-takut sama orang tua. Iya masih ngumpet-ngumpet. Masa pacaran SMP ya udah nggak usah diinget-inget lah. Tapi dulu pas pacaran SD SMP tuh ada kenangan nggak sih pacaran pas SD SMP tuh yang masih teringat sampai sekarang? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Berarti pengaruh banget nggak sih sama pendidikan Untung di SD enggak. SMP? Soalnya aku pacaran itu nggak terlalu bikin pengaruh banget sama pelajaran sih. Sekarang apa pas dulu SD? Dari dulu SMP pun sama. Nggak mempengaruhi buat kependidikan ya? Enggak. Karena aku anaknya misal ya kalau mau belajar ya belajar gitu. Jadi nggak yang galau terus nangis terus nggak belajar. Enggak sih. Berarti nggak pernah galau karena pacar? Ya pernah. Cuman ya kalau dulu pas SMP mah sekarang juga udah lupa. Ingat nggak dulu SD SMP itu pernah pacaran berapa kali? Sama SD, berapa SMP loh ya? orang? Sama berapa orang? Berapa ya? 10? Kalau sampai SMP sih, kalau SD malah banyakan SD karena cuman kayak suka-suka toh gitu loh. SD mana sih emang? Kayaknya ada 6 deh. 6? SD SMP apa SD. SD Astagfirullahaladzim. 6? SMP? SMP 2 apa ya? Berarti nggak sampai 10 ya? Total dari SD SMP? Nggak ada. Tuh menurut Amel dulu tuh pacaran SD SMP tuh karena terpengaruh temen apa emang ada perasaan sendiri tuh yang katanya hormon itu tadi? Kayaknya terpengaruh film deh. Terpengaruh film dulu? Iya sih, soalnya kan seneng nonton sinetron. Terus ya ikut-ikut kayak liat cowok terus senang dulu. Berarti pas di SD ada cowok yang emang ganteng banget kayak di film. Enggak sih, nggak dari ganteng sih. Apa pengen coba-coba aja nih biar mirip kayak di sinetron. Nggak tahu dulu kan dibodohi guys. Soalnya dulu pas SD juga pacar aku tuh pasti tua. Tua? Ya nggak tua. Om? Enggak. Parah banget. Ya kan tak kira. Enggak sih. Tapi pacarannya berarti di atas umur mesti? Iya. Di atas umurnya Amel sendiri. Terus tadi kan katanya yang pacaran SD SMP tuh nggak ada gunanya nih. Berarti kalau pas pacaran pas SMA itu emang guna banget buat menunjang pendidikan nggak sih? Berguna dong. Berguna banget. Anjir. Kenapa tuh? Ya kan maksudnya kayak bikin semangat gitu, semangat sekolah, mau ketemu. Kan berangkatnya bareng jadi semangatnya menggebu-gebu guys. Itu pas SMA ya? Bincangan apa ini? Iya Pas SMA itu? Karena aku SMA pacarnya 1 doang. Pacaran 1 doang? Sebenarnya aku punya pengalaman emang sama Amel nih ya. Pernah ya, dulu pernah dekat ya, dan nembaknya tuh di depan kelas. Dia aku pernah inget sekali dulu. Bener gak? Betul. Bener. Dulu ceritain coba. Dulu ceritain coba. Nggak, jadi dulu tuh apa ya, seneng sama anak sekelas tuh kelas 10.
Terus tapi ada deket juga sama anak kelas juga, yang nggak deket sih, cuman kayak sering ada tugas bareng. Aku tahu ini siapa karena aku yang deketin. Parah guys, nanti ada saatnya dia ditanya kayak gitu. Terus sama pacar yang pas SMA itu PDKT cuma 1 malam doang, gara-gara Iya, satu malam ketemu di angkringan. di angkringan dan pagi-paginya langsung mau ditembak. Tadinya nggak jadi nembak gara-gara ini cowok ini gitu deh. Yang ini ya, yang itu doi lah ya. nggak usah disebut. Ya udah. Terus akhirnya jadi nembak karena aku juga sedih kalau nggak jadi ditembak. Anjing, berarti dalam 1 malam tuh udah timbul perasaan. Sebenarnya yang pertama suka tuh aku. Dari kamu sendiri. Iya, pernah. Gara-gara pernah aku tuh ketemu di lampu merah. Anjing. Disenyumin. Terus langsung berdebar-debar. Hormonnya timbul lagi. Aduh, hormon apa lagi? Itu terus tapi nggak ngomong sih, cuman kayak misal aku kalau suka sama orang tuh nggak bisa dibohongin ya. Cuma diem. Iya, tapi aku bakal ngelakuin kebaikan buat dia gitu. Kayak misalnya dia minta tolong apa tuh semangat banget tuh, semangat banget. Ya udah, terus awalnya tuh dianya tuh ilfeel ke aku guys, karena aku tuh ceplas-ceplas. Ya dulu emang orangnya tuh sering diledekin. Tapi sama ya ini, udah. sama nih orang. Biasanya yang benci tuh jadi cinta. Ya udah deh, terus langgeng. Terus aku punya pengalaman juga ya. Si Amel ini bikin doodle ya, doodle buat si doi. Tapi doinya beda nih, ini yang doi yang ini Itu satunya. minta dibikinin juga, ini klarifikasi guys. Minta dibikinin juga tapi dipamerin Dipamerin ke pacar temen-temen aku, yang lain. sama pacar aku juga yang waktu itu. Ya udah hampir gak jadi ditembak. Gara-gara itu, gara-gara itu doodle itu. parah banget. Parah. Untung jadi nembak. Jadi nembak ya. Pulang sekolah nembak di depan kelas. Iya, ditonton orang. Ini brosang juga nonton guys. Aku salah satu saksinya saat itu. Aduh, lucu. Tapi itu pengalaman paling menyenangkan gak sih di SMA? Karena aku baru pernah ditembak langsung. Ditembak langsung. Iya. Itu perasaannya gimana sih? Ya seneng lah. Itu kan apa namanya, yang cowoknya tuh kan pas sukanya tuh kan 1 malam ya, bisa dibilang 1 malam dia suka, paginya langsung ditembak. Ya mumpung tanpa basa-basi. Jadi sebenarnya yang berharap tuh Amel. Aduh. Ya mumpung guys, kesempatan kan, nggak bisa datang 2 kali. Dulu sih nggak tahu, ya udah, tapi mumpung ditembak nggak basa-basi. Tapi Iya, itu, aku mau. Enggak gitu. Aku pemalu. dia dulu pas ditembak tuh garuk-garuk tembok. Siapa? Ngumpet di pintu guys, malu. Tapi selama SMA berarti pacaran cuma sama satu itu. Dan itu menurut Amel kesannya gimana sih? Sangat berkesan lah. Sangat-sangat berkesan. Apalagi kan SMA kan masa-masa yang paling indah. Indah. Paling indah pokoknya. Terus punya pacar. Dan Ya baik. Baik hati. Tidak sombong. Ya sombong. Ya udah deh. Tapi pengalaman paling bisa dibilang paling romantis selama di SMA tuh pas kapan sih? Pernah nggak? Apa ya? Apa semua momen menurut Amel nih romantis? Pas SMA sih sebenarnya kan pacarnya tuh emang nggak romantis ya guys. Jadi ya semua hal yang sederhana tuh udah bikin aku bahagia. Anjir. Serius orangnya nggak romantis. Cuek. Iya. Ya biasa lah. Tapi ya sayang banget. Anjir. Pada zaman itu kan lagi bucin-bucinnya ya. Sayang banget. Anjir. Kayak misal istirahat tuh ke tempat istirahat 15 menit doang. Tapi memanfaatkan istirahatnya 2 kali juga ketemu lagi, padahal pulangnya juga bareng. Setiap istirahat
itu dimanfaatkan buat pacaran. Iya, di kantin sih. Padahal tuh pulangnya juga ketemu lagi, main lagi, tapi Main nggak lagi. bosen-bosen. Tapi ada momen paling apa ya, epic lah bisa dibilang saat pacaran pas SMA. Pas kelas 3 sih, maksudnya kayak misal kan kalau kelas 3 tuh udah mulai yang namanya berjuang buat kuliah ya. Nggak cuma yang seneng-seneng doang. Jadi kayak misal pulang sekolah les gitu kan, meskipun hujan gede tuh tetap berangkat naik motor pakai mantel berdua. Dianterin. Dia les juga bareng sama Bareng. aku. Lesnya bareng. Hampir semua lesnya tuh bareng, emang sengaja bareng. Biar bareng terus. Terus misal sebelum les tuh suka beli jajan dulu tuh yang paling seneng sih. Paling seneng itu. Karena aku seneng jajan, terus mampir biasanya beli tahu aci. Ada di situ, terus beli jajan. Seneng deh SMA. Itu nggak bisa dilupain ya. Iya. Masa-masa Apalagi SMA kalau itu. lagi hujan tuh kan. Perhatian gak sih? Orangnya perhatian gak sih? Perhatian lah. Perhatian banget. Kayak gimana bentuk perhatiannya tuh kayak gimana? Kan tadi katanya cuek nih kan. Iya. Bentuk perhatiannya kayak gimana sih dia? Apa dia malu-malu kucing berikan perhatian? Ya pokoknya dia tuh selalu nemenin aku kemanapun gitu. Kemanapun Sampai ditemenin. misal kayak futsal cewek ya, kan dia gak ada temennya, kayak Iya. semuanya cewek terus ikut tuh kemana-mana. Tuh jarang sih, bahkan kuliah pun aku nggak dapetin yang kayak gitu sih, jarang. Aku nggak bisa berkata-kata sih. Ini cowok the best emang. Ini cowok the best. Ini cowok the best emang asli. Bener nggak? The best nggak? The best Best, cafe kan? and resto. Dulu tuh pacaran berapa lama? 4 tahun sebulan. 4 tahun sebulan. Terus habis itu putus. Mulai renggang. Itu kenapa sih awalnya sampai putus tuh? Sebenarnya dulu pernah aku juga momen aku cemburu kan, cuman ini putusnya kan aku yang salah. Salah gimana sih? Ya gitulah, kayak lingkungan terus ada yang deket-deketin gitulah, terus karena emang lingkungannya tuh lagi seneng di situ, jadi teman-temannya tuh pada mendukung, jadi aku makin lama tuh makin goyah. Imannya goyah ya, buat serong ya. Boleh gitu. Tapi abis itu pas udah putus terus punya pacar lagi pun, ya misal ada masalah juga tau lah ingatnya ke siapa gitu. Ingatnya ke siapa? Ya yang soalnya kan tiap orang tuh punya kelemahan, punya kelebihan. Karena aku emang memori buat kenangan-kenangan tuh rada Susah kuat, dilupakan. jadi suka keinget sih. Tapi sedih juga sih. Sedih. Berarti pas dulu awal putus tuh pernah nyesel nggak sih? Pernah mau balikan lagi. Pernah mau balikan lagi? Kapan tuh? Ya pas belum lama lah. Belum lama. Belum lama ini. Enggak. Oh, Balikan yang pertama. Oh, yang pertama. Belum lama pacaran sama yang baru, terus pernah sempat balikan, tapi karena aku labil, Terus akhirnya nggak jadi jadi. lagi. Itu kenapa sih? Sampai ada kepikiran pengen balikan? Ya karena keinget gitu. Karena nggak bisa melupakan kenangan 4 tahun. Berarti cowok ini sangat-sangat spesial buat kamu. Salah satu yang paling spesial sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang paling spesial. Iya sampai sekarang. Karena aku nggak pernah pacaran kayak yang kenal orang tua gitu-gitu. Baru pas itu karena orang tuanya baik banget. Baik banget. Jadi keluarganya aku tuh baik banget. kadang yang bikin sedih, bikin nyesel tuh gitu, karena misal kayak udah kenal keluarga kan, keluarganya udah baik banget gitu, Udah tapi welcome lah ya. Tapi akunya yang ngecewain gitu, nyari yang kayak gitu tuh susah karena Iya, emang, susah karena banget. aku jujur kalau pacaran pun yang paling aku takutin itu dari Respon keluarga, kan? terutama ibunya. Tapi ini udah keluarganya udah saling kenal. Udah, orang ibu aku pernah ke rumah dia. Udah, berarti udah saling Beberapa ketemu kali. keluarga. Iya, ibunya sih baru ibunya. Kalau bapaknya kan bapakku kan di rumah, maksudnya nggak yang pergi-pergi. Kalau mama aku beberapa kali pernah ke rumah dia. Berarti hubungannya baik ya. Susah ya nyari orang lain. Susah banget. Balikin kepercayaannya itu sih yang susah. Kalau menurutku emang gitu sih, emang
kepercayaan dua keluarga itu susah banget dibangunnya sih. Makanya pas pacaran yang kemarin juga aku nggak berani yang hubungan dekat ke Banget sama keluarga tuh enggak. Takutnya nggak jadi lagi, kecewa lagi. Berarti Tapi jujur yang dulu tuh baik banget. spesial banget. Siapa Baik sih? banget. Dia tuh siapa sih? Ada Sebenarnya. deh. Boleh lah inisial. Siapa sih? Ada yang di sana tuh Febrian. Kalau nggak tahu Febrian ya, mending nonton Disem volume 2. Itu ada sangkut pautnya lah. Jadi sedih deh. Nggak apa-apa lah, ini kan untuk mengenang masa lalu, membicarakan orang yang spesial tuh kan banyak cerita-cerita di baliknya kan. Iya, tapi ya nggak menutup kemungkinan aku pacaran kemarin nggak pernah bahagia juga bahagia, cuman ya gitu, tiap orang kan beda-beda gitu, punya kekurangan kelebihan juga. Aku pun sama. Cuman namanya orang yang udah berpesan dari dulu pasti bakal terus keingat, apalagi dia nggak ngelakuin kesalahan apapun. Iya, dia kalau dibilang dia udah bisa dibilang sempurna ya. Sempurna banget guys. Sempurna banget jadi cowok ya. Susah banget nemuin yang kayak gitu. Tapi menurut kamu dia melengkapi kekurangan kamu nggak sih? Iyalah. Melengkapi banget. Soalnya aku yang udah kayak gitu pun dia masih bisa maafin gitu. Susah sih nyari yang kayak gitu. Sampai sekarang dia masih maafin. Masih baik. Terharu. Close buat dia masih bisa memaafkan kesalahan masa lalu ya. Bahkan kalau aku jadi dia pun mungkin aku nggak bisa maafin. Iya, aku juga. Kok kamu juga gitu? Ya kan sebagai cowok kan, ya kan tahu kayak gitu ya. Susah banget lah. Memaafkan, tapi Febrian punya hati yang besar berarti. Besar banget. Ada pesan nggak sih buat Febrian? Adalah semoga kamu bahagia terus sama siapapun, sama aku juga nggak apa-apa. Asik. Ini kan ada kata-kata tersirat, sama aku pun nggak apa-apa. Berarti ada harapan ingin bersatu kembali nggak sih? Ada lah. Ada keinginan buat bersatu kembali. Iya, soalnya kayak udah fasenya malas nyari yang baru. Iya bener. Selagi apalagi dia udah tahu aku kayak gitu terus masih maafin gitu. Sabarnya yang nggak kehitung sih. Dia udah cocok banget jadi seorang suami. Iya, ya kan? pengen nikah deh jadinya. Karena udah tahu kebaikan, udah tahu keburukan pasangannya tuh kan, dan menerimanya loh. Itu kan susah banget dicari calon suami kayak gitu kan. Betul. Terus sama pacar yang sekarang nih. Sekarang? Nah, yang tuh dulu yang setelah Febrian. Oh iya. Nah, yang setelah Febrian itu ada perbedaan gak sih sama Febrian di awal-awal itu? Kan dia lebih tua. Terus lebih tua berapa tahun? Setahun. Cuman ya mungkin bahasanya tuh lebih ke serius, jadi apa-apa tuh nggak yang dibercanda-bercandain banget. Berarti kesannya lebih tertekan gak sih sama yang setelah Febrian itu? No comment sih, cuman dia kan lebih serius nih. Yeah. Serius. Ya ada sisi baiknya juga sih. Jadi kalau misalnya nanya apapun terus ada pemikiran panjang. Cuman ya gitu, emang banyak perbedaan aja sifatnya, kayak nggak cocok. Masih ada ketidakcocokan. Jadi daripada ntar makin lama makin ya udah mending. Terus pas masih sama yang ini yang setelah Febrian nih, itu masih ingat-ingat kenangan dengan Febrian gak sih? Ya kalau iya sih gitu, kalau ada masalah gitu. Itu pasti balik ke Febrian, curhat ke Febrian. Ya enggak juga. Ya aku nggak enak lah. Nggak enak sana sini. Tapi komunikasi masih lancar. Ya nggak musuhan juga sih. Musuhan tapi masih lancar, masih sering komunikasi nggak selama pacaran sama? Enggak sama sekali. Ya enggak. Ya pernah kayak bisa ketemu gitu. Cuman ya nggak yang rutin, kan nggak enak juga. Bisa aku bohong lagi.
Terus kalau yang saat ini nih, jomblo nggak sih? Saat ini Hah? Kan bertanya nggak masalah kan? nggak masalah. Oh, iya, bebas. Nah, Dijawab monggo. ini enggak sih. Nggak jomblo. Ini sama siapa sih? Ada deh. Sama siapa sih? Belum saatnya di publik. Baru atau lama? Maksudnya orang baru atau Orang baru atau orang lama? orang Yang mungkin masih circle kita tuh masih kenal lah. ya aku nggak suka nyari yang baru-baru sih. Ini sebenarnya kalau kalian jeli ya, ini bisa disangkut pautin sih. Tapi jangan sok info, jangan jangan kepo ya. males nyari yang baru, belum tentu cocok. Kenapa sih? Kenapa? Karena emang takut Iya, takut nggak cocok. males aja gitu pacaran berantem tuh males. Ini Kalau nggak- pacaran lagi bahagia mah enak. Iya, nanti Kalau kalau udah berantem fasenya berantem kan. nggak enak. Terus nih kita udahlah kita nggak usah bahas percintaan nih. Panjang juga. Nah, panjang kan kalau diceritakan lebih panjang kali lebar itu Kira-kira, udah luas banget nih. Ngelebihin GoFundMe kan. Nih kita bicara ke depan nih. Dari sudut pandang Amel nih kan di dunia peternakan sekarang kan lagi ada pandemi COVID-19 nih. Dari sudut pandang Amel yang orang peternakan tuh ada pengaruhnya nggak sih ke dunia peternakan? Pengaruh banget lah. Kayak dari kuliah aja tuh, baru kuliah peternakan tuh udah ngaruh banget ya. Orang peternakan tuh kan lebih banyak praktikum daripada teori. Sedangkan kalau nggak praktikum ya ntar mau gimana gitu. Orang kuliah nyata aja, berangkat kuliah tuh materi belum tentu masuk kan. Kalau nggak ada praktikum mungkin ilmu yang diserap tuh hampir nggak ada. Apalagi kuliah online, kuliah ngantuk, ketinggalan jam pelajaran, itu parah sih. Berarti pengaruh banget. Pengaruh banget. Terus yang harusnya praktikum jadi ganti tugas. Ya tugasnya tuh banyak, belum tugas malah akhir. ilmunya malah pada nggak masuk ya. Nggak tahu ntar jadi sarjana juga ditanya bingung. Apalagi mau penelitian ya, nggak ada praktikum, aduh. Mau meneliti apa? Terus kalau dari industrinya juga ngaruh banget. Kayak misal sekarang harga ayam, harga daging tuh kan lagi nggak stabil lah, naik turun. Terus meskipun banyak orang yang kerja di rumah, tapi untuk orang peternakan tuh nggak mungkin kerja di rumah karena makhluk hidup namanya sapi, ternak kan hidup ya harus dikasih makan, nggak mungkin dikasih makan dari rumah. Mau makan apa guys? Jadi nggak bisa libur, maka nggak pernah pada libur deh orang peternakan. Ngaruh banget sih sengaruh itu. Sengaruh itu ya sama pandemi ini. Dari ekonomi juga kayak misal kayak gini kan, jadi yang punya peternakan tuh harus beli desinfektan lah, beli masker, nyediain ini, jadi modalnya nambah. Ngaruh banget deh, cepet kelar, nggak bisa pucing, nggak dikasih uang saku guys. Aduh, krisis kan. Tapi nih seorang Amel tuh kedepannya tuh mau gimana sih? Ada cita-cita nggak sih? Ada lah. Apa? Ya pasti bisa, pengen. bisa di-share teman-teman. Pasti pengen punya peternakan sih, itu udah pasti ya. Orang peternakan masa nggak pengen punya peternakan. Ya terus kedepannya tuh, padahal ini kan udah lagi tugas akhir ya, maksudnya lagi semangat tuh pengen cepet lulus, cepet kerja, punya duit, cepet menikah, karuniai anak, indah banget hidup. Ya semoga sih kedepannya lebih baik lagi, lebih baik, coronanya hilang gitu. Jadi semuanya tuh nggak terganggu. Berarti Amel ini punya cita-cita nggak mau kerja tapi pengen bisnis, pengen usaha. Tapi aku lebih pengen kerja jadi di ininya sih, dinasnya. Di dinas peternakan. Kalau nggak dinas pertanian. Ya mungkin kalau punya peternakan itu udah pasti ya. Udah pasti. Walaupun pengen kecil-kecilan ya. Dari kecil terus sama suami kan. Sama suami bercocok tanam. Kan biasanya kalau cewek punya
punya jadi pengusaha itu kan pemikirannya nggak sekritis cowok ya, jadi tetap butuh sosok suami dalamnya ya, bisa mengayomi. makanya aku lebih pengennya di dinas peternakan tapi tetap punya Peternakan. kan bermimpi nggak apa-apa Iya, ya. nggak apa-apa. Suaminya beternak, Nanti ya kan? tiap Menanam padi, menanam jagung, kayak bercocok Harvest Moon tanam. kan, mirip-mirip Harvest Moon kan. Nanti tiap weekend kan jalan-jalan sama anak sama suami, Iya, kita iya. tengokin peternakan Iya. kita. Ini impian yang insya Allah terwujud lah. Nah, nanti terus kayak misal acara rutin keluarga, kalau misal mau bakar-bakar tinggal ambil sapi di belakang. Ya, satu. Ayam ada, telur ada. Ya Allah, indah banget. Arisan sama temen-temen nanti brosam boleh berbekyuan di Insya Allah saya akan datang. Insya Allah. Nanti saya tunggu peternakannya, insya Allah saya datang. Pasti saya undang. Iya, jelas. Enak bermimpi. Ya mungkin itulah ya, dari sosok seorang Amel yang kita bisa pelajari adalah ya dari segi percintaan memang banyak lika-liku ya, yang perlu dipelajari dari seorang Amel itu jangan sampai berpikir yang aneh-aneh saat pacaran ya. Nggak boleh. Terus ada pesan nggak buat yang lain? Ya kalau aku malah Buat lebih tertarik semuanya lah, percintaan. Kalau mulai nggak masalah. Ya kalau misal kalian dalam percintaan ya, misal kalian punya pacar tuh, udah lama pacaran, kalau bosen jangan dijadiin itu buat nyari orang lain atau putus, karena bosen itu bisa diobati sebenarnya. Tergantung kitanya mau apa enggak. Iya, bosan itu kan bisa kita bermain sama temen, ya kan? Temen cowok, jangan ya, jangan. Ya kalau aku temen cowok nggak masalah. Kalau aku nggak boleh. Kalau cewek jangan, nanti ada pikiran aneh-aneh. Gitu, terus bosan itu wajar kok, tiap orang pasti bisa. Iya, semua pasangan pasti pernah. Intinya tuh buat bosenan, buat apapun tuh syukuri apa yang ada, mumpung masih ada. Kalau udah nggak ada kan nggak tahu kan rasanya gimana. Kalau buat sekarang nih kondisi lagi kayak gini, kalian tetap di rumah guys, biar berosam aja yang bikin konten, kalian nonton work from home ya. Work from home. Tetap semangat jaga kesehatan. Jangan malas kuliah online guys. Bener, jangan ngantuk-ngantukan kuliah online. Oke. Kita udah di akhir acara nih kan, udah banyak obrolan yang udah kita dapat, udah banyak ilmu percintaan yang paling banyak yang didapat. Jadi jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya. Tetap di Sam TV.